Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjuang melawan arus? Semakin keras kamu berusaha, semakin sulit rasanya mencapai tujuan. Seperti mendayung melawan gelombang besar, energi habis begitu saja tanpa hasil yang sepadan. Ada saatnya kamu merasa putus asa, bertanya-tanya apakah yang kamu lakukan benar atau hanya kesia-siaan semata. Hidup ini, seringkali, terasa seperti pertempuran yang tidak pernah usai. Kita diajarkan untuk berjuang, untuk tidak menyerah, untuk terus maju tanpa henti. Tapi pernahkah kamu berpikir, bahwa mungkin masalahnya bukan pada kurangnya usaha, melainkan pada arah yang kita ambil? Bahwa mungkin, kita terlalu sibuk melawan sesuatu yang seharusnya kita pelajari untuk diterima. Seperti air yang mengalir, ia tidak pernah melawan bentuk yang menghalanginya. Ia tidak bersikeras ingin tetap lurus ketika ada batu di tengah jalannya. Sebaliknya, ia menyesuaikan diri, melingkari hambatan, mencari celah, dan tetap terus maju. Tanpa perlu bertarung, tanpa perlu menghancurkan apapun, air selalu menemukan jalannya sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa menjadi kuat berarti bertahan, menggenggam sesuatu erat-erat, dan tidak membiarkan keadaan mengubah kita. Namun, bukankah air itu kuat justru karena ia bisa beradaptasi? Karena ia bisa masuk ke dalam segala bentuk, mengisi ruang tanpa kehilangan esensinya. Banyak orang merasa takut kehilangan kontrol atas hidup mereka. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, ingin semua impian tercapai dengan cara yang kita tentukan. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Terkadang, semakin kita memaksakan kehendak, semakin jauh kita dari ketenangan. Mungkin, bukan hidup yang sulit. Mungkin, kita hanya perlu belajar cara mengalir bersamanya. Menerima keadaan bukan berarti menyerah. Justru, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Memahami kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Hubungan yang tidak lagi sehat, pekerjaan yang tidak lagi memberikan makna, harapan yang semakin terasa membebani. Kita mencoba menggenggamnya erat-erat, takut kehilangan, padahal bisa jadi, justru dengan melepaskan, kita akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Ketika air bertemu dengan batu, ia tidak memaksakan diri untuk menembusnya. Ia membiarkan dirinya mengalir di sekitar batu itu, melewatinya, dan tetap menuju tujuannya. Ia tidak kehilangan arah hanya karena ada hambatan di jalannya. Begitu pula dengan hidup. Akan ada masa di mana kita dihadapkan pada tembok besar, rintangan yang seolah tidak bisa dilewati. Tapi bukan berarti kita harus berhenti. Bukan berarti kita harus menyerah. Ada banyak cara untuk maju, dan tidak semua harus dilakukan dengan bertarung. Fleksibilitas adalah kekuatan yang sering kali kita abaikan. Kita mengira bahwa menjadi kuat berarti selalu menang, selalu menguasai keadaan. Padahal, kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk beradaptasi. Untuk tetap bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Ambisi adalah hal yang baik, tetapi ketika kita terlalu terpaku pada ambisi, kita bisa terjebak dalam perlombaan yang tidak ada akhirnya. Kita terus berlari, mengejar sesuatu yang belum tentu membawa kebahagiaan. Kita lupa untuk menikmati perjalanan, lupa bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita mengalaminya. Seperti sungai yang mengalir menuju lautan, ia tidak pernah terburu-buru. Ia tahu bahwa ia akan sampai pada tujuannya pada waktunya. Ia tidak memaksakan kecepatan, tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak berhenti. Hidup juga seperti itu. Ada saatnya kita harus bergerak cepat, ada saatnya kita harus melambat. Ada waktunya kita harus bekerja keras, ada waktunya kita harus berhenti sejenak dan membiarkan segala sesuatu mengalir dengan sendirinya. Jika kita terus melawan arus, kita hanya akan lelah. Kita akan merasa seperti berlari di tempat, menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi jika kita belajar untuk mengalir, kita akan menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini bisa terasa lebih ringan. Mengalir bukan berarti pasrah. Mengalir berarti memahami kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus mengejar, dan kapan harus membiarkan sesuatu pergi. Ketenangan datang ketika kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita menerima bahwa tidak semua harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan bahwa terkadang,
Sesuatu yang tampak sebagai kegagalan sebenarnya adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Hidup ini adalah tentang keseimbangan. Jika kita hanya berfokus pada satu hal, baik itu ambisi, kesuksesan, atau bahkan kebahagiaan, tanpa memahami keseimbangan, kita akan mudah jatuh. Seperti perahu yang hanya condong ke satu sisi, cepat atau lambat ia akan terbalik. Kita tidak perlu selalu berusaha mengontrol segala sesuatu. Ada hal-hal yang lebih baik jika dibiarkan berjalan sesuai alurnya. Ada keputusan yang lebih baik jika diambil dengan tenang, bukan dengan tergesa-gesa. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai kegagalan sebenarnya adalah cara hidup mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih baik. Kita hanya perlu belajar melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mengalir seperti air berarti membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Dari rasa takut, dari kekhawatiran berlebihan, dari harapan yang terlalu dipaksakan. Karena pada akhirnya, seperti sungai yang selalu sampai ke lautan, kita pun akan sampai pada tempat yang memang seharusnya kita tuju. Tanpa harus memaksa, tanpa harus melawan. Cukup dengan terus bergerak, mengikuti arus kehidupan, dan percaya bahwa segalanya akan menemukan jalannya sendiri. Kita seringkali lupa bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mencapai sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Kita begitu sibuk mengejar tujuan, mencoba mengendalikan segala hal, hingga lupa bahwa tidak semua harus sesuai dengan rencana kita. Kita takut kehilangan arah, padahal bisa jadi justru dengan melepaskan kendali, kita menemukan jalan yang lebih baik. Lihatlah bagaimana air mengalir tanpa keraguan. Ia tidak bertanya-tanya kemana harus pergi atau apakah jalannya benar. Ia hanya mengikuti alur, menyesuaikan diri dengan bentuk yang ada, dan tetap bergerak. Ia tidak terburu-buru, tetapi juga tidak berhenti. Begitulah seharusnya kita menjalani hidup, tanpa terjebak dalam kecemasan tentang masa depan, tanpa terkurung dalam penyesalan tentang masa lalu. Seringkali kita merasa bahwa kita harus memiliki jawaban untuk segalanya, bahwa kita harus tahu kemana hidup ini akan membawa kita. Tapi kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tahu. Bahkan mereka yang tampak paling sukses pun pernah ragu, pernah tersesat, pernah merasa tidak pasti. Dan itu tidak apa-apa. Karena hidup ini bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang bersedia menjalani prosesnya. Kita diajarkan bahwa hidup adalah tentang perjuangan, tentang kerja keras, tentang bertahan dalam segala situasi. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa terkadang, yang kita butuhkan bukanlah melawan, melainkan menerima? Bahwa ada kalanya, berhenti melawan bukan berarti kalah, tetapi justru menunjukkan kebijaksanaan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan, tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Sebuah hubungan yang sudah tidak lagi sehat, sebuah impian yang ternyata bukan untuk kita, sebuah keadaan yang tidak bisa kita ubah. Semakin kita melawan, semakin kita terluka. Tapi ketika kita belajar menerima, kita justru menemukan ketenangan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita berhenti mencoba. Justru sebaliknya, penerimaan adalah tentang memahami mana yang masih bisa kita usahakan dan mana yang harus kita lepaskan. Ini tentang mengetahui kapan harus bertindak, dan kapan harus percaya bahwa waktu akan membawa jawabannya sendiri. Lihatlah langit saat hujan turun. Ia tidak memprotes atau mencoba menahan hujan. Ia hanya membiarkan air jatuh, karena ia tahu, hujan bukanlah akhir. Akan ada saatnya matahari kembali bersinar. Begitu juga dengan hidup kita. Akan ada masa-masa sulit, akan ada kesedihan, akan ada kegagalan. Tapi itu bukan akhir. Itu hanya bagian dari perjalanan. Kita terlalu sering mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Kita takut gagal, takut kehilangan, takut tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal, bukankah semua yang terjadi dalam hidup ini selalu memiliki caranya sendiri untuk menjadi pelajaran? Bahkan kesalahan yang kita buat, bahkan kegagalan yang kita alami, semuanya membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Mengalir bukan berarti tidak memiliki tujuan. Mengalir berarti memahami bahwa tujuan itu bisa berubah. Bahwa ada banyak jalan untuk sampai ke tempat yang kita tuju. Bahwa terkadang, jalan yang kita anggap terbaik bukanlah yang sebenarnya membawa kita ke kebahagiaan. Banyak orang merasa terjebak dalam hidup mereka sendiri. Mereka merasa tidak memiliki pilihan,
merasa harus tetap berada di jalur yang sudah mereka pilih, bahkan ketika mereka tahu jalur itu tidak lagi membuat mereka bahagia. Tapi siapa yang sebenarnya membuat batasan itu? Bukankah kita sendiri yang memutuskan bagaimana kita ingin menjalani hidup? Air tidak pernah mempertanyakan jalannya. Ia tidak berusaha melawan ketika aliran membawanya ke arah yang tidak ia duga. Ia hanya mengalir, mempercayai bahwa setiap liku yang ia lewati adalah bagian dari perjalanannya. Begitu juga dengan kita. Kita mungkin tidak selalu tahu apa yang ada di depan, tapi itu bukan alasan untuk takut. Ketakutan adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Kita takut akan hal-hal yang belum terjadi, kita takut mengambil keputusan, kita takut meninggalkan sesuatu yang sudah kita kenal. Tapi jika kita terus membiarkan ketakutan mengendalikan kita, kita tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan yang sebenarnya bisa kita jalani. Hidup bukan tentang seberapa keras kita berjuang, tetapi tentang bagaimana kita memahami alurnya. Tentang bagaimana kita belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita tetap kuat, bahkan dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Kadang, yang membuat kita merasa terbebani bukanlah keadaan itu sendiri, tetapi cara kita melihatnya. Kita merasa hidup ini sulit karena kita terus membandingkannya dengan harapan yang kita buat sendiri. Kita merasa tidak cukup karena kita terus mengukur diri kita dengan standar yang tidak selalu nyata. Kita bisa saja terus berlari, terus mengejar sesuatu, terus berusaha mengendalikan segalanya. Tapi, apa gunanya jika pada akhirnya kita hanya merasa lelah? Jika kita hanya merasa hampa, merasa tidak pernah benar-benar menikmati apa yang kita miliki saat ini. Lihatlah air yang mengalir. Ia tidak pernah kehilangan dirinya sendiri, tidak peduli kemana ia pergi. Ia tetap air, tetap bergerak, tetap mengikuti arus tanpa kehilangan jati dirinya. Kita juga bisa seperti itu. Kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri, bahkan ketika keadaan berubah. Mengalir berarti membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Dari rasa takut yang tidak beralasan. Dari kekhawatiran yang hanya membuat kita cemas. Mengalir berarti memahami bahwa kita tidak harus memiliki semua jawaban, tidak harus tahu segala hal, tidak harus selalu berada dalam kendali. Ketika kita belajar untuk mengalir, kita akan menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya lebih sederhana dari yang kita kira. Bahwa banyak masalah yang terasa besar sebenarnya hanya terlihat begitu karena cara kita melihatnya. Bahwa banyak beban yang kita pikul sebenarnya bisa kita lepaskan jika kita mau. Ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya. Ketenangan datang dari memahami bahwa kita tidak perlu memiliki segalanya. Bahwa kita bisa bahagia dengan apa yang ada, selama kita tahu bagaimana cara melihatnya. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Jangan biarkan harapan yang belum terjadi membuatmu lupa menikmati apa yang ada sekarang. Jangan biarkan kekhawatiran membuatmu lupa bahwa hidup ini seharusnya dijalani, bukan hanya dikhawatirkan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Itu bukan alasan untuk takut. Itu justru adalah alasan untuk terus berjalan, untuk terus mengalir, untuk terus percaya bahwa pada akhirnya, semuanya akan baik-baik saja. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita juga akan menemukan jalan kita sendiri. Kita hanya perlu membiarkan diri kita mengalir, tanpa terjebak dalam ketakutan, tanpa terbebani oleh apa yang belum terjadi. Kita hanya perlu belajar mempercayai perjalanan ini, dan membiarkan hidup membawa kita ke tempat yang memang seharusnya kita tuju. Hidup ini sebenarnya jauh lebih sederhana daripada yang kita buat dalam pikiran kita. Kita seringkali memperumitnya dengan ekspektasi, dengan rasa takut, dengan kegelisahan akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kita terjebak dalam labirin pemikiran kita sendiri, seolah-olah kebahagiaan itu harus diraih dengan perjuangan yang penuh penderitaan. Padahal, kebahagiaan bukan sesuatu yang perlu kita kejar mati-matian, melainkan sesuatu yang bisa kita temukan di setiap langkah jika kita mau melihatnya. Kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha sekeras mungkin, tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah. Tapi apakah benar demikian? Apakah semua hal di dunia ini harus diperoleh dengan cara yang melelahkan? Ataukah kita hanya perlu belajar untuk lebih selaras dengan kehidupan, lebih peka terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan?
Banyak orang mengira bahwa semakin keras mereka berjuang, semakin cepat mereka mencapai kebahagiaan. Mereka berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang mereka anggap sebagai tujuan akhir, tanpa sadar bahwa dalam proses itu, mereka justru kehilangan dirinya sendiri. Mereka mengorbankan kedamaian mereka demi ambisi yang terus membara, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan bukan berada di ujung jalan, tetapi ada di setiap langkah yang mereka tempuh. Lihatlah alam di sekitar kita. Lihat bagaimana pohon tumbuh dengan tenang, bagaimana bunga mekar tanpa terburu-buru. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang memaksakan diri. Alam bekerja dengan caranya sendiri, dengan ritme yang alami, tanpa perlu merasa bersalah atau takut ketinggalan. Begitu pula hidup kita seharusnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu takut tertinggal, karena setiap orang punya waktunya sendiri. Terkadang, kita merasa tidak cukup. Kita melihat orang lain yang tampak lebih berhasil, lebih bahagia, lebih beruntung, dan kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda. Kita tidak bisa membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka lalui. Kita bisa saja merasa iri dengan seseorang yang terlihat sukses, tapi kita tidak tahu berapa banyak kegagalan yang telah mereka hadapi. Kita bisa saja merasa bahwa hidup kita berat, tapi kita juga tidak tahu seberapa besar perjuangan yang dialami orang lain. Kita hanya melihat dari permukaan, tanpa menyadari bahwa setiap orang memiliki beban yang mereka pikul, hanya saja mereka tidak selalu menunjukkannya. Mengalir bukan berarti menyerah. Mengalir berarti menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan itu tidak masalah. Kita tidak harus selalu memiliki jawaban, tidak harus selalu tahu arah. Terkadang, kita hanya perlu percaya bahwa selama kita tetap berjalan, hidup akan menuntun kita ke tempat yang seharusnya. Seringkali, kita merasa perlu mengendalikan segalanya. Kita takut jika kita tidak memaksakan sesuatu, maka kita akan kehilangan kesempatan. Tapi, apakah benar demikian? Bukankah dalam banyak kasus, justru ketika kita berhenti memaksa, hal-hal yang kita inginkan datang dengan sendirinya? Bukankah seringkali, yang kita perlukan hanyalah membiarkan sesuatu berkembang dengan alami, tanpa intervensi berlebihan dari diri kita? Bayangkan seorang nelayan yang berusaha menangkap ikan dengan tangannya sendiri. Semakin ia menggenggam air dengan erat, semakin cepat air itu mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Tapi ketika ia membiarkan tangannya terbuka, air tetap ada di sana, tetap mengalir tanpa harus dikendalikan. Begitulah hidup bekerja. Semakin kita berusaha menggenggam sesuatu dengan kuat, semakin kita merasa kehilangan. Tapi ketika kita belajar melepaskan, kita justru menemukan ketenangan. Banyak dari kita takut kehilangan. Takut kehilangan orang yang kita cintai, takut kehilangan kesempatan, takut kehilangan apa yang sudah kita bangun selama ini. Tapi kehilangan bukanlah akhir. Kehilangan hanyalah bagian dari siklus kehidupan, sama seperti daun yang gugur di musimnya, hanya untuk memberi ruang bagi tunas baru yang akan tumbuh. Kita terlalu sering berpegang pada masa lalu, pada kesalahan yang telah kita buat, pada penyesalan yang membebani pikiran kita. Kita lupa bahwa tidak ada gunanya terus mengulang-ulang apa yang sudah terjadi. Masa lalu bukan untuk disesali, melainkan untuk dipelajari. Kita bisa memilih untuk terjebak dalam penyesalan, atau kita bisa memilih untuk melangkah maju, membawa pelajaran dari setiap pengalaman yang telah kita lalui. Hidup ini tidak selalu harus sempurna. Kita tidak harus selalu benar, tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu menang. Ada kalanya kita harus membiarkan diri kita lemah, membiarkan diri kita istirahat, membiarkan diri kita merasakan semua emosi yang ada tanpa takut dihakimi. Kita sering berpikir bahwa kita harus selalu bahagia, bahwa kita harus selalu tersenyum, bahwa kita harus selalu terlihat baik-baik saja. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Ada hari-hari di mana kita merasa lelah, ada hari-hari di mana kita merasa hancur. Dan itu tidak apa-apa. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kita manusia. Ketika kita berhenti berusaha menjadi sempurna, kita mulai memahami bahwa keindahan hidup justru ada dalam ketidaksempurnaan itu sendiri. Bahwa kegagalan, kesedihan, dan luka bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari perjalanan. Tidak semua pertanyaan harus segera memiliki jawaban.
Tidak semua masalah harus segera diselesaikan. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk memahami segalanya dengan lebih baik. Lihatlah bagaimana air selalu menemukan jalannya. Ia tidak pernah terjebak dalam satu tempat terlalu lama. Ketika ada rintangan di depannya, ia tidak melawan dengan keras, melainkan mencari celah, mengalir melewati hambatan dengan tenang. Kita pun bisa belajar dari itu. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan perlawanan. Kadang, cara terbaik adalah dengan membiarkan diri kita beradaptasi, menemukan jalan yang lebih mudah tanpa harus menguras tenaga. Kita bisa mengeluh sepanjang hari tentang betapa sulitnya hidup ini, atau kita bisa memilih untuk mencari pelajaran di setiap tantangan yang ada. Kita bisa terus menyalahkan keadaan, atau kita bisa menerima bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tetapi selalu ada cara untuk menjalaninya dengan lebih damai. Semakin kita melawan, semakin kita merasa terbebani. Tapi semakin kita menerima, semakin kita merasa ringan. Hidup tidak pernah dirancang untuk selalu mudah, tetapi ia juga tidak pernah dirancang untuk selalu menyakitkan. Semuanya tergantung pada bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita memilih untuk merespons setiap keadaan yang datang. Kita seringkali menganggap bahwa kita harus melakukan segalanya sendiri, bahwa kita harus kuat sepanjang waktu. Tapi tidak ada salahnya untuk beristirahat, untuk melepaskan sejenak, untuk memberi diri kita kesempatan bernapas. Kita bukan mesin, kita bukan robot. Kita manusia, dan manusia butuh waktu untuk memahami, untuk memproses, untuk tumbuh. Ketika kita mulai menerima hidup sebagaimana adanya, kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar perlu ditakuti. Kita mulai melihat bahwa bahkan dalam keterpurukan, ada pelajaran yang berharga. Kita mulai merasakan bahwa hidup ini, dengan segala ketidakpastiannya, tetap bisa dijalani dengan penuh ketenangan. Seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir, kita pun harus terus berjalan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cemas tentang kemana kita akan sampai. Selama kita tetap bergerak, selama kita tetap percaya, kita akan menemukan jalan kita sendiri. Hidup ini seperti sungai yang mengalir, terkadang deras, terkadang tenang, dan sesekali harus melewati bebatuan yang menghadang. Kita sering lupa bahwa dalam setiap aliran itu, ada sebuah harmoni yang tercipta. Jika kita terus berusaha melawan arus, kita hanya akan lelah sendiri. Tetapi jika kita belajar mengikuti ritmenya, kita akan menemukan jalan yang lebih mudah untuk dilalui. Ada saatnya kita merasa seolah hidup ini mempermainkan kita. Semua yang kita rencanakan tampak tidak berjalan sesuai harapan. Kita mencoba mengendalikan segalanya, tetapi semakin kita berusaha menggenggam, semakin banyak hal yang terlepas. Padahal, hidup tidak selalu harus dikendalikan. Terkadang, kita hanya perlu belajar mempercayai prosesnya dan membiarkan diri kita bergerak bersama alurnya. Seperti daun yang jatuh dari pohon, ia tidak berusaha melawan angin yang membawanya kemanapun. Ia hanya mengikuti kemana arah angin bertiup, tanpa gelisah, tanpa resah. Dan pada akhirnya, ia tetap akan sampai di tempat yang seharusnya. Kita pun bisa belajar dari itu, bahwa tidak semua hal harus dipaksa, tidak semua rencana harus terjadi sesuai keinginan kita. Kita seringkali takut akan ketidakpastian. Kita ingin memiliki jawaban untuk semua pertanyaan, ingin memiliki kepastian dalam setiap langkah. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Dan justru dalam ketidakpastian itu, kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk menemukan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. Saat kita terlalu terpaku pada bagaimana hidup seharusnya berjalan, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati bagaimana hidup sebenarnya terjadi. Kita sibuk mengkhawatirkan masa depan, sampai lupa untuk menikmati saat ini. Kita sibuk menyesali masa lalu, sampai lupa bahwa kita masih punya hari ini untuk dijalani. Mengalir bukan berarti pasrah. Mengalir berarti memahami bahwa ada saatnya untuk bertindak dan ada saatnya untuk melepas. Bahwa ada hal-hal yang bisa kita ubah, dan ada hal-hal yang memang harus kita terima. Bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan, karena terkadang, kemenangan sejati justru ada dalam keikhlasan untuk melepaskan. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak ada jalan yang benar-benar lurus, tidak ada perjalanan yang tanpa rintangan. Ada kalanya kita harus menanjak,
ada kalanya kita harus berhenti sejenak, ada kalanya kita harus mengambil jalan yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Tetapi apapun yang terjadi, selama kita terus berjalan, kita akan sampai di tempat yang tepat. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan ada di suatu tempat yang jauh, bahwa kita harus mencapai sesuatu terlebih dahulu sebelum bisa merasa bahagia. Tapi sebenarnya, kebahagiaan ada di sini, di setiap langkah kecil yang kita ambil, di setiap hembusan napas yang kita hirup, di setiap momen yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar sesuatu yang kita anggap bisa membuat kita bahagia. Kita ingin memiliki lebih banyak, menjadi lebih sukses, lebih dihargai. Tetapi semakin kita mengejar, semakin jauh rasanya kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dikejar, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita mulai menerima dan mensyukuri apa yang sudah ada. Dalam hidup, tidak semua hal harus dijawab sekarang. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat ini juga. Kadang, kita hanya perlu memberi waktu pada diri sendiri, membiarkan segala sesuatu berkembang dengan sendirinya. Seperti tunas yang tumbuh, ia tidak bisa dipaksa untuk mekar lebih cepat. Ia akan mekar pada waktunya, dengan keindahannya sendiri. Orang-orang yang paling damai dalam hidupnya bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi mereka yang tahu bagaimana menyikapi setiap masalah dengan ketenangan. Mereka yang tidak membiarkan diri mereka terseret oleh gelombang emosi, tetapi memilih untuk menghadapinya dengan kepala yang jernih dan hati yang terbuka. Kita bisa saja mengeluh tentang hidup, tentang segala hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi apakah itu akan mengubah keadaan? Ataukah justru hanya menambah beban dalam pikiran kita? Kadang, yang perlu kita lakukan bukanlah mengeluh, tetapi menerima, dan kemudian mencari cara terbaik untuk menjalani apa yang ada di hadapan kita. Seperti air yang selalu mencari jalannya sendiri, kita pun harus percaya bahwa selama kita tetap bergerak, kita akan menemukan jalan kita. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cemas tentang kapan kita akan sampai. Setiap orang punya waktunya sendiri, setiap perjalanan punya keindahannya sendiri. Ada kalanya kita merasa tersesat, merasa tidak tahu harus kemana. Tetapi sebenarnya, kita tidak benar-benar tersesat. Kita hanya sedang dalam proses menemukan jalan yang paling tepat untuk kita. Dan selama kita tetap berjalan, kita akan sampai pada titik di mana semuanya mulai terasa masuk akal. Hidup tidak perlu terlalu dipikirkan dengan rumit. Kadang, yang kita perlukan hanyalah bernafas dalam-dalam, melihat sekitar, dan menyadari bahwa kita masih di sini, masih diberi kesempatan untuk merasakan dunia ini. Itu sendiri sudah merupakan keajaiban yang patut kita syukuri. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa memilih untuk terus mengeluh dan menyalahkan keadaan, atau kita bisa memilih untuk menerima, belajar, dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih ringan. Saat kita berhenti melawan, kita mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak seberat yang kita bayangkan. Kita mulai melihat bahwa bahkan di tengah kesulitan, masih ada keindahan yang bisa ditemukan. Kita mulai merasakan bahwa ketenangan bukan berasal dari mengendalikan segalanya, tetapi dari kemampuan kita untuk melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita belajar untuk tidak selalu memaksakan kehendak, kita mulai menyadari bahwa hidup ini memiliki caranya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya. Bahwa ada saatnya kita harus berusaha, dan ada saatnya kita harus membiarkan segalanya mengalir dengan sendirinya. Hidup ini bukan tentang siapa yang bergerak paling cepat, siapa yang paling sukses, siapa yang memiliki paling banyak. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalaninya dengan penuh kesadaran, tentang bagaimana kita bisa menemukan kedamaian di tengah segala ketidakpastian. Semakin kita mencoba menggenggam sesuatu dengan erat, semakin kita merasa kehilangan. Tetapi semakin kita membiarkan segalanya mengalir, semakin kita menyadari bahwa hidup tidak seberat yang kita kira. Bahwa yang benar-benar penting bukanlah seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi bagaimana kita menikmati setiap langkah yang kita lalui. Seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, kita pun harus terus berjalan. Tidak peduli seberapa besar rintangan di depan, tidak peduli seberapa jauh perjalanan yang masih harus kita tempuh. Selama kita tetap bergerak, selama kita tetap percaya, kita akan sampai di tempat yang seharusnya kita tuju.
Terkadang kita berpikir bahwa semakin kita berusaha keras, semakin cepat kita akan sampai di tujuan. Namun, ada saatnya di mana berhenti sejenak adalah pilihan terbaik. Sama seperti air yang mengalir, ia tidak selalu bergerak dengan deras. Kadang ia melambat, membentuk genangan, memberi waktu untuk tenang sebelum kembali mengalir ke depan. Begitu pula hidup, ada momen di mana kita harus belajar untuk diam, meresapi perjalanan, dan mempercayai bahwa semua akan menemukan jalannya sendiri. Saat kita terus-menerus mendesak diri sendiri untuk segera mencapai sesuatu, kita lupa bahwa setiap hal memiliki waktunya. Tidak semua bunga mekar bersamaan, tidak semua burung terbang pada saat yang sama. Ada yang lebih dahulu, ada yang sedikit tertinggal, tetapi semua tetap memiliki kesempatan untuk menikmati langit. Tidak perlu terburu-buru, karena hidup bukan perlombaan. Kadang kita merasa iri melihat orang lain yang tampaknya lebih cepat mencapai impian mereka. Kita melihat mereka sudah jauh di depan, sementara kita masih tertatih. Tapi siapa bilang mereka tidak pernah mengalami hambatan? Mungkin mereka hanya lebih pandai menyembunyikannya. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita lupa menikmati langkah kita sendiri. Mengalir bukan berarti menyerah. Mengalir adalah tentang memahami bahwa kita tidak harus selalu melawan. Ketika jalan terasa buntu, bukan berarti kita harus berhenti. Mungkin kita hanya perlu sedikit berbelok, mencari sudut pandang baru, dan menyadari bahwa ada banyak jalan lain yang bisa membawa kita ke tujuan yang sama. Betapa seringnya kita merasa tidak cukup baik, merasa kurang layak untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Kita terjebak dalam pikiran bahwa kita belum siap, bahwa kita belum pantas. Tetapi nyatanya, kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai. Kita hanya perlu melangkah, dan biarkan perjalanan itu sendiri yang membentuk kita menjadi lebih baik. Terlalu banyak memikirkan masa depan justru bisa membuat kita lupa bahwa kita sedang hidup di masa kini. Kita sibuk menata rencana, merancang skenario, sampai lupa bahwa apa yang kita miliki saat ini juga berharga. Hidup bukan hanya tentang kemana kita akan pergi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani saat ini dengan penuh kesadaran. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, sikap orang lain, kejadian yang tak terduga, semua itu berada di luar kuasa kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan cara kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk marah, kecewa, atau sebaliknya, kita bisa memilih untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Setiap hambatan yang kita temui bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, justru dalam hambatan itulah kita menemukan jalan baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Kita mungkin kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tetapi siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang lebih baik menanti di depan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan. Kita terlalu sering takut gagal, takut dikritik, takut menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui. Tetapi ketika kita berani melangkah, kita akan menyadari bahwa sebagian besar ketakutan itu hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Kita tidak harus selalu kuat. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa jika sesekali ingin berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Mengalir bukan berarti terus bergerak tanpa henti. Mengalir berarti tahu kapan harus berjalan, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan beban yang tidak perlu. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah mempercayai bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak perlu tahu semua jawaban sekarang. Kita hanya perlu terus berjalan, menikmati setiap langkah, dan membiarkan hidup membawa kita ke tempat yang seharusnya. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dicari, sesuatu yang akan kita temukan di suatu tempat jauh di depan. Tapi mungkin, kebahagiaan sebenarnya ada di sekitar kita, dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dalam tawa bersama teman, dalam hangatnya matahari pagi, dalam kesederhanaan yang kita jalani setiap hari. Saat kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan keinginan kita, saat itulah kita mulai merasakan ketenangan. Kita mulai melihat bahwa tidak semua hal harus sempurna, tidak semua rencana harus berjalan sesuai harapan. Kadang, yang terbaik justru datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Hidup mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi besok.
Tapi justru itulah yang membuat hidup menarik. Jika segalanya sudah pasti, di mana letak kejutan dan keindahannya? Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, itu bukan berarti kita gagal. Mungkin, itu hanya cara semesta memberitahu kita bahwa ada jalan lain yang lebih baik. Kita hanya perlu percaya, dan terus melangkah tanpa takut. Ada saatnya kita harus merelakan hal-hal yang tidak lagi bisa kita genggam. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan berarti kita cukup kuat untuk memahami bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Kadang, membiarkan sesuatu pergi adalah cara terbaik untuk memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Kita tidak selalu harus memiliki semua jawaban. Tidak semua pertanyaan harus segera dijawab, tidak semua masalah harus segera diselesaikan. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah waktu. Dan selama kita tetap berjalan, jawabannya akan datang dengan sendirinya. Hidup tidak selalu mudah, tetapi itu bukan berarti kita harus menyerah. Dalam setiap tantangan, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam setiap rintangan, selalu ada peluang untuk tumbuh. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap situasi dengan kebijaksanaan dan hati yang lapang. Kadang, kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang lebih, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sampai lupa bahwa apa yang kita punya sekarang mungkin adalah hal yang dulu kita impikan. Mengalir bukan berarti hanya mengikuti arus tanpa tujuan. Mengalir berarti belajar untuk fleksibel, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, tanpa kehilangan arah. Sama seperti air yang bisa mengubah bentuknya sesuai dengan wadahnya, tetapi tetap menjadi dirinya sendiri. Saat kita berhenti memaksa, kita mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini berjalan dengan lebih alami. Kita tidak harus selalu menggenggam erat sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan kita. Kadang, yang terbaik adalah melepaskan, dan memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk hadir. Ketika kita bisa menerima bahwa hidup ini tidak selalu berjalan lurus, kita akan lebih mudah berdamai dengan keadaan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan terlalu berlebihan. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani saat ini dengan sepenuh hati. Seperti air yang terus mengalir melewati bebatuan, kita juga bisa melewati segala rintangan dengan cara kita sendiri. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu melawan dengan keras. Kita hanya perlu percaya bahwa selama kita terus bergerak, kita akan sampai di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Hidup selalu membawa kita pada persimpangan yang penuh dengan pilihan. Ada jalan yang tampak mudah, ada yang berliku, ada pula yang terasa gelap dan penuh ketidakpastian. Tapi tidak peduli jalan mana yang kita ambil, semuanya tetap mengarah ke satu hal, perjalanan itu sendiri. Kita sering terlalu fokus pada tujuan akhir, padahal ada begitu banyak hal berharga yang bisa kita pelajari sepanjang jalan. Seringkali kita menganggap kesulitan sebagai sesuatu yang harus dilawan, sesuatu yang harus ditaklukkan. Padahal, kesulitan tidak selalu berarti hal yang buruk. Justru di dalamnya tersimpan banyak pelajaran yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita berhenti menganggapnya sebagai musuh, kita akan mulai melihat bahwa kesulitan hanyalah bagian dari aliran kehidupan yang harus kita lewati. Ada saat-saat di mana kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan. Kita berusaha melawan, mencoba mengubah keadaan dengan segala cara, tetapi semakin keras kita berusaha, semakin besar pula tekanan yang kita rasakan. Tapi seperti air yang mengalir, terkadang yang terbaik adalah membiarkan keadaan berjalan sebagaimana mestinya, tanpa harus selalu berusaha mengendalikannya. Kita sering mendengar bahwa keberhasilan adalah hasil dari kerja keras yang tiada henti. Namun, jarang sekali kita diajarkan bahwa istirahat juga merupakan bagian dari perjalanan itu. Tidak ada yang bisa berlari terus-menerus tanpa henti. Bahkan sungai yang deras sekalipun tahu kapan harus melambat, kapan harus mengalir dengan tenang sebelum kembali menghempas batu-batu yang menghalangi jalannya. Ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar. Bukan sesuatu yang bisa kita cari di tempat lain. Ketenangan adalah sesuatu yang kita bangun di dalam diri kita sendiri, sesuatu yang kita temukan saat kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita bisa menerima hidup apa adanya, disitulah ketenangan itu hadir. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan,
Sesuatu yang baru bisa kita rasakan setelah kita mencapai sesuatu yang besar. Padahal, kebahagiaan ada dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Dalam hembusan angin di pagi hari, dalam tawa bersama teman, dalam momen-momen kecil yang tidak selalu kita sadari. Seperti air yang menyesuaikan diri dengan setiap bentuk yang ditemuinya, kita pun bisa belajar untuk beradaptasi dengan keadaan. Bukan dengan menyerah, tetapi dengan memahami bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Ketika kita terbuka terhadap perubahan, kita akan menyadari bahwa ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari di setiap langkah yang kita ambil. Kekecewaan seringkali datang dari harapan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita berharap orang lain selalu memahami kita, berharap hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita melepaskan harapan-harapan itu dan mulai menerima kenyataan apa adanya, kita akan merasakan kelegaan yang selama ini tidak kita sadari. Kita tidak bisa menghindari kesedihan, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Kita bisa membiarkannya menghancurkan kita, atau kita bisa membiarkannya mengalir melewati kita, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Seperti air yang terus bergerak, kita pun bisa memilih untuk terus melangkah, meskipun perlahan. Seringkali, kita terlalu sibuk mencari alasan di balik segala sesuatu. Kita ingin tahu mengapa hal buruk terjadi, mengapa orang-orang pergi, mengapa rencana tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi tidak semua hal harus memiliki jawaban. Terkadang, yang terbaik adalah menerima tanpa harus selalu memahami segalanya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut kehilangan sebelum memiliki, takut kecewa sebelum berharap. Padahal, hidup akan terasa jauh lebih ringan jika kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu menjadi kenyataan. Keindahan hidup terletak pada ketidaksempurnaannya. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, jika tidak ada tantangan, tidak ada kejutan, maka hidup ini tidak akan memiliki warna. Justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan makna, menemukan alasan untuk terus berjalan, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Ketika kita belajar untuk tidak selalu bereaksi terhadap setiap hal kecil yang terjadi, kita akan menemukan lebih banyak ketenangan dalam hidup. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua kritik perlu dijadikan beban. Kadang, yang terbaik adalah membiarkan hal-hal itu berlalu begitu saja, tanpa harus menyimpannya di dalam hati. Tidak ada yang salah dengan berjalan lebih lambat dari yang lain. Kita memiliki ritme kita sendiri, waktu kita sendiri. Tidak ada yang bisa menentukan kapan kita harus sampai di tujuan tertentu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati setiap langkah, tanpa harus merasa terburu-buru hanya karena melihat orang lain sudah lebih jauh di depan. Kita tidak selalu harus menang dalam setiap pertempuran. Ada saatnya kita harus mundur, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Ada hal-hal yang lebih baik dilepaskan, agar kita bisa membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Mengalir bukan berarti pasrah, bukan berarti kita tidak boleh memiliki tujuan. Mengalir adalah tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Kita tetap berjalan, tetap berusaha, tetapi tidak lagi memaksakan sesuatu yang di luar kendali kita. Saat kita berhenti menganggap hidup sebagai sesuatu yang harus selalu ditaklukkan, kita mulai menyadari bahwa hidup ini sebenarnya lebih sederhana dari yang kita kira. Kita yang seringkali membuatnya terasa lebih rumit dengan ekspektasi yang berlebihan, dengan ketakutan yang belum tentu terjadi. Setiap orang memiliki beban yang tidak selalu terlihat. Kadang kita berpikir bahwa orang lain hidupnya lebih mudah, lebih bahagia, lebih ringan. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang mereka lalui, apa yang mereka sembunyikan di balik senyum mereka. Tidak ada gunanya membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kita seringkali berpikir bahwa kita harus selalu kuat, bahwa menunjukkan kelemahan adalah tanda kegagalan. Padahal, menerima bahwa kita lelah, bahwa kita butuh istirahat, juga merupakan bentuk kekuatan. Tidak ada yang bisa terus-menerus berjuang tanpa pernah berhenti sejenak untuk bernapas. Hidup adalah tentang keseimbangan. Tidak selalu harus bergerak cepat, tidak selalu harus diam. Ada waktunya berusaha, ada waktunya membiarkan segalanya mengalir dengan sendirinya. Ketika kita menemukan keseimbangan itu, kita akan menyadari bahwa hidup sebenarnya jauh lebih indah dari yang kita kira.